Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata, yang anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif ya itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku hafal, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bakalan ini positif ya teman-teman. Oke. Nah, aku punya Knight of Swords. Kesatria pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya teman-teman, kalau dikatakan apa ya, perjuangan ya, sikap optimisme, keyakinan diri, kemudian kerja keras, ikhtiar, ya semua gitu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang sebenarnya membangkitkan semangat kamu dalam pekan ini teman-teman. Ya, semangat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah apa yang menjadi sebuah perjuangan kamu di sini nantinya bakal berhasil, atau mungkin kebalikannya nih, kamu harus dituntut untuk lebih bersabar lagi ataupun lebih kerja keras lagi teman-teman. Ya terkadang ada juga yang sudah bekerja keras mati-matian, sudah berjuang berkorban, malah teman-teman tetap gagal. Ya, kita akan lihat, semoga dalam pekan ini energi kamu positif ya teman-teman. Nah, aku punya The Moon. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Memang sebuah energi kartu kedua ini cukup menggambarkan banget teman-teman, bahwasanya ya kalau masalah apa ya, mungkin tantangannya banyak yang ataupun sering membuat kamu tuh ngerasa down banget. Ya, karena apa ya? Itu tadi ya, ketika sebuah perjuangan dan pengorbanan gitu. Pengorbanan dalam arti mungkin bisa jadi dari materi juga sudah banyak keluar ya, kamu ingin semuanya itu nggak sia-sia gitu. Ya, kamu ingin jangan sampailah semua hal yang kamu lakukan itu ya, lakukan selama ini teman-teman, itu berujung dengan kegagalan kembali. Ya, seperti itu sih. Oke, nah kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Jadi, dari kartu ketiga ini teman-teman ya, kalau masalah peluang, kesempatan, ya insya Allah terbuka lebar, ataupun ada peluang kehidupan kamu akan lebih baik. Kenapa gue katakan demikian? Karena di sini kamu akan bertemu dengan begitu banyak orang-orang baik, orang-orang yang tepat sih kalau gue katakan teman-teman, berbeda jauh banget ketika kamu dalam fase seperti ini. Bisa jadi karena kamu kemarin bertemu dengan orang-orang yang nggak tepat ya, kamu berada dalam situasi kondisi yang kurang tepat. Ya, maka kali ini kamu akan berada dalam posisi situasi yang cukup tepat, sehingga ya dari situasi dan kondisi ini nantinya lah teman-teman yang sebenarnya akan ya perlahan demi perlahan akan membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kamu, perubahan-perubahan positif lah pastinya. Oke, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Wands ya, 2 tongkat muncul hadir teman-teman ya. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, yang aku lihat memang ya nantinya ketika kamu bertemu dengan orang-orang baik akan begitu banyak peluang. Ya sebenarnya sih ketika berupaya berusaha, tetapi terkadang seseorang itu gagalnya apa? Gagalnya karena nggak mendapatkan peluang teman-teman. Ya sulit berhasilnya karena belum mendapatkan sebuah kesempatan. Tetapi kali ini ya, ketika peluang dan kesempatan itu datang kepada kamu dan kamu manfaatkan dengan baik ya, dengan hadirnya orang ini ataupun kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang tepat, maka mungkin di situ nanti jalannya teman-teman.
Ya, mungkin di situ nanti jalan keberuntungan kamu ataupun perubahan di dalam kehidupan kamu ya di bulan Ramadan ini khususnya ataupun dalam pekan ini khususnya teman-teman ya bakal ada hal-hal baik kok. Bakal ada perubahan-perubahan meskipun masih ada beberapa teman-teman Libra yang mohon maaf saat ini masih dalam fase yang ya cukup terpuruk ya. Kamu harus bangkit teman-teman ya, kamu harus bangkit, kamu harus semangat. Semua punya kesempatan dan peluang untuk sukses dan yang bisa mengubah kehidupan kamu hanya diri kamu sendiri ya. Jadi ingat teman-teman, lakukan sesuatu hal sekecil apapun maka itu akan bermanfaat untuk diri kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke. Aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 pedang. 10 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Libra. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman mohon maaf ya, memang dapat aku akui loh, kondisi keuangan kamu lagi nggak stabil, kondisi keuangan kamu lagi berantakan, dan ada beberapa teman-teman Libra yang saat ini dalam fase yang sangat-sangat terpuruk banget, dalam fase yang cukup terendah ya. Bisa jadi di sini usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu hancur. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua sih. Semoga tidak ya. Semoga ini artinya kebalikan dari apa yang sedang kamu alami. Ya, sehingga memang adanya beberapa kegagalan yang diterima tersebut ini membuat kondisi keuangan kamu jadi berantakan, teman-teman. Ya, dan kemudian mungkin juga kamu habis ditipu. Kemudian kartu ini juga menggambarkan seperti adanya orang-orang yang terus berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu. Ketika belum terjadi dan ini tujuannya, maka ya bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal tersebut agar kamu tidak contoh dimanfaatin, ya. Contoh kamu nggak bisa agar tidak bisa ditipu, seperti itu. Ya, pasti ada cara-caranya lah teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah jangan sampai kamu tuh mudah percaya dan terperdaya teman-teman. Ya, kamu lebih yakin dan percaya terhadap diri kamu sendiri gitu sih. Ya, jangan mudah percaya deh pada intinya. Ya, dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Chariot teman-teman. Mengenai tentang adanya orang-orang yang mungkin berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu teman-teman. Ya memang ada beberapa energi yang sebenarnya menutup jalan keresakian kamu, mohon maaf ya. Seperti itu sih. Ya, dan itu tadi aku maksud teman-teman bahwasanya kamu harus memiliki sebuah keyakinan yang cukup penuh tinggi di dalam diri kamu bahwasanya nggak ada satu kekuatan pun yang bisa menghancurkan kehidupan kamu terkecuali atas izin Allah Tuhan semesta alam teman-teman. Ya, dan ketika memang energi kamu selalu positif, insya Allah jalan keresakian kamu juga positif teman-teman. Ya, nah lalu bagaimana tentang ini? Ketika memang kamu dalam fase yang terpuruk, teman-teman, apakah berpeluang berpotensi akan bangkit? Tentu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena dari kartu kedua ini teman-teman ya cukup menggambarkan pada akhirnya kamu akan bangkit dari segala keterpurukan apapun itu. Meskipun mungkin awal-awal begitu berat, sulit, tetapi paling tidak kamu berani, ketika kamu berani untuk menghadapi sebuah masalah dan tantangan yang ada, maka sebenarnya teman-teman ya, kamu berpeluang untuk bisa sukses. Kamu berpeluang untuk bisa berhasil. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena aku punya ini, ada Ace of Pentacles. Jadi dari kartu keempat ini, ya kartu yang menggambarkan tentang adanya rezeki ataupun keuangan yang cukup bagus dalam pekan ini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya, maka bagi teman-teman Libra, kamu harus lebih optimis. Ya, kamu harus yakin. Kamu percaya bahwasanya di balik sebuah kesusahan, kesulitan, keterpurukan yang sedang terjadi ini, bakal ada ending yang membahagiakan. Dan ketika belum terjadi, ya antisipasinya adalah ya harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Ya, jangan mudah percaya. Nah, itu penting, teman-teman. Ya, oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sudah berumah tangga dalam pekan ini ya? Oke, aku punya Nine of Swords ya, 9 pedang muncul hadir teman-teman. Jadi, dari kartu pertama ini kalau dikatakan kehidupan rumah tangga teman-teman Libra lagi nggak stabil, banyak masalahnya, rintangannya, tantangannya mungkin seperti itu ya. Mohon maaf ya teman-teman, dan bahkan untuk masalah kondisi kesehatan juga nggak begitu baik ya. Aku melihat seperti itu. Nah,
Ternyata lagi dan lagi nih, nggak tahu ya kenapa kok banyak banget orang yang membenci ya. Membenci, iri, dengki, dan bahkan ingin menghancurkan, ya. Nggak senang banget ketika melihat kesuksesan keberhasilan kamu, teman-teman. Tapi senang banget ketika melihat kamu susah, ya. Dan aku melihat seperti ada energi apa seperti dendam, seperti amarah gitu, teman-teman. Ya. Dan kemudian aku punya Five of Wands. Nah, sebenarnya dari kartu ini juga cukup menggambar kalau banyak hal-hal negatif sebenarnya yang terjadi saat ini. Ya, mohon maaf teman-teman, ada juga beberapa teman-teman Libra yang saat ini memang rumah tangga kamu sudah benar-benar di ujung tanduk banget ya. Ternyata ada pihak ketiga ataupun pengkhianatan lah di dalam sebuah hubungan gitu sih. Dan ini kamu ketahui, kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri sehingga ini timbul sebuah kekecewaan ini tadi yang aku maksud ya. Mohon maaf, mungkin memang ujian yang kamu lalui saat ini begitu berat, tetapi ketika kamu menjadi orang yang bisa untuk tetap tenang menang teman-teman, dan kamu bisa untuk gimana ya caranya agar tetap berdamai dengan keadaan, maka itu jalannya yang terbaik teman-teman, agar kamu lebih ikhlas. Ketika keikhlasan kamu nantilah teman-teman, nantinya ya akan membawa sebuah perubahan, ataupun ya aku yakin keikhlasan itu akan membawa sebuah keberuntungan gitu sih ya. Karena bisa jadi nantinya ketika memang benar ada pengkhianat di dalam kehidupan asmara atau rumah tangga kamu, teman-teman, maka nanti ujung-ujungnya pasti bakal penyesalan. Ya, dia meninggalkan seseorang yang tepat dan memilih orang yang tidak tepat, teman-teman. Nah, seperti itu sih. Jadi kuncinya adalah sabar ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Hanged Man ya. The Hanged Man ini kali menggambarkan kalau dikatakan saat ini ngerasa apa ya, pada titik jenuh gitu ya teman-teman ya, ngerasa titik jenuh banget ya, seakan-akan kok keinginan kamu ataupun harapan-harapan kamu itu di luar dari ekspektasi kamu gitu teman-teman ya. Kamu ingin agar hubungan kamu tuh bisa langgeng ya, siapapun orangnya ya, tetapi ketika berharap tetapi nggak sesuai dengan kenyataan, tentu dong dari situasi dan kondisi ini seakan-akan membuat kamu tuh merasa jenuh ya. Nah, kemudian aku punya The Hero Pen teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan ataupun hubungan berpacaran teman-teman Libra ya, sehingga terkadang apa ya, kamu tuh terlalu disepelekan banget teman-teman ya, seakan-akan dia itu tidak bisa menghargai kamu banget teman-teman ya. Sebenarnya sih status level ya itu sama ya, namanya juga berpacaran teman-teman, artinya memang harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, harus bisa lebih saling memahami. Tetapi ketika ada satu energi yang ditundukkan, ngerasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling segala sesuatunya, maka bisa aku katakan teman-teman ini hubungan yang cukup toksik. Nah, seperti itu. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini ya lagi jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Fake of Pentacles ya. Ini kartu keberuntungan sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau untuk masalah keuangan juga bagus, lancar, positif, dan di sini kalau dikatakan kartu harapan, keinginan ya mungkin seperti itu. Nah, ini ya ada keberuntungan juga nih, keberuntungan terkait dengan kehidupan asmara. Berpotensi ini kamu berpeluang ya teman-teman akan bertemu dengan jodoh dan pasangan ya, seperti itu ya. Seseorang yang mungkin selama ini memang kamu taksir, seseorang yang selama ini kamu sukai, sepertinya memang dia juga memiliki sebuah perasaan yang sama kepada kamu teman-teman. Nah, beruntung banget dia sosok orang yang sangat bijak, dewasa, ya, perhatian dan pengertian ya. Semoga deh kali ini kamu benar-benar bertemu dengan dia, ataupun kamu benar-benar segera menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, karena yang aku lihat memang kamu sudah saling kenal sih teman-teman ya. Hanya saja mungkin masih malu-malu di dalam apa ya, saling mengungkapkan perasaan satu dengan yang lain teman-teman ya. Jadi ketika sudah apa ya, jangan malu untuk memulai, ragu untuk memulai deh teman-teman, nggak ada salahnya sih sebenarnya. Oke, next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, dan aku punya The Tower di sini teman-teman ya. The Tower kartu yang sangat negatif sih sebenarnya ya. Dan kemudian aku punya King of Swords. Ternyata dia orang yang sangat keras kepala, egois, emosional teman-teman, yang suka mengatur, orang yang gimana ya, kalau kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia tuh nggak bakal betah tahan gitu teman-teman, karena memang ini orang sangat keras kepala banget gitu sih ya.
mudah marah, temperamental, pokoknya hal-hal yang cukup negatif gitu ya. Nah, kemudian aku punya Ten of Pentacles. Nah, selain itu harus waspada dan berhati-hati teman-teman. Ya, sepertinya dia seseorang yang sudah berpasangan. Nah, ini sesuatu hal yang salah. Maka itu tadi aku katakan bahwasanya kartu ini sangat negatif. Bisa jadi ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia berujung penyesalan. Kenapa? Ya ternyata dia sudah berpasangan. Ternyata dia itu orang yang sangat egois, teman-teman. Keras kepala. Jadi harus benar-benar penuh dengan proteksi ya kali ini, teman-teman. Ya harus melihat dulu deh lebih dalam, bener nggak gitu sih orang ini baik untuk kamu gitu ya, bener nggak sih orang ini single sendiri, teman-teman ya. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra ya. Aku punya tanggal 16, 20, 10, tanggal 15, 26, tanggal 8, tanggal 27, 22, 23, 21, 13, dan tanggal 19. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.